Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Syahnur, NIM C011710506. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan klinik skill lab, yaitu manajemen jalan nafas. Baik, mungkin langsung saja saya akan melakukan klinik. Di sini saya akan melakukan keterampilan manajemen jalan nafas. Baik, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Dimana di sini saya telah menyiapkan ambu bag, oropharyngeal tube, dan juga handscoon. Nah, dimana dalam keterampilan ini saya akan melakukan beberapa teknik manajemen jalan nafas. Di antaranya adalah initial assessment, yaitu airway, breathing, dan circulation. Dan selanjutnya adalah bantuan jalan nafas menggunakan alat bantu dan tidak menggunakan alat bantu. Nah, dimana pertama di sini saya akan menggunakan handscoon, dimana terlebih dahulu tadi saya telah mencuci tangan rutin. Setelah menggunakan handscoon, selanjutnya kita masuk pada langkah pertama, yaitu initial assessment. Nah, dimana di sini initial assessment terbagi menjadi 3, yang biasa kita singkat dengan singkatan ABC, atau yang kita kenal adalah airway, breathing, and circulation. Dimana pertama kita di sini akan melakukan airway, dimana airway di sini adalah dimana kita melihat jalan nafas pasien, apakah nafasnya keluar dengan normal atau apakah ada obstruksi yang menghalangi jalan nafas pasien. Nah, setelah kita melakukan airway kepada pasien, selanjutnya kita akan melakukan breathing. Nah, di mana di breathing sini kembali terbagi menjadi 3, yaitu look, listen, and feel. Nah, di mana pertama kita akan di mana dimaksud dengan look adalah kita melihat apakah di sini terjadi pergerakan toraks yang menandakan apakah pasien bernafas atau tidak. Nah, selanjutnya look, listen. Nah, di mana listen sini kita merasakan atau kita mendengarkan suara nafas pasien. Apakah di sini ada nafas pasien yang keluar atau tidak? Nah, setelah look, listen, selanjutnya yang terakhir adalah feel. Nah, di mana feel sini kita merasakan hembusan nafas pasien dengan cara kita mendekatkan wajah kita, khususnya pada daerah telinga, untuk mendengarkan apakah merasakan apakah ada hembusan nafas atau tidak. Nah, selanjutnya setelah melakukan look, listen, and feel, selanjutnya kita masuk ke C, yaitu circulation. Di mana circulation sini kita akan meraba arteri karotis, apakah arteri karotis teraba atau tidak, untuk menandakan apakah pasien dalam keadaan lemah atau dalam keadaan baik. Nah, setelah melakukan perabaan arteri karotis, selanjutnya kita akan masuk dalam pemeriksaan. Di mana di sini pertama kita akan melakukan pemeriksaan tanpa menggunakan alat bantu.
Nah, di sini saya akan menggunakan 3 cara atau 3 teknik. Yang pertama adalah head tilt, chin lift, and jaw thrust. Di mana pertama saya akan melakukan head tilt. Di mana di sini di head tilt kita akan menekan pada daerah dahi pasien agak ke belakang agar saluran apabila lidah tertelan bisa membuka jalur nafas. Nah, menggunakan tangan kita untuk membuka jalur nafas. Nah, setelah melakukan head tilt, selanjutnya kita akan melakukan chin lift. Di mana di chin lift sini kita menekan pada daerah dagu untuk membuka bibir pasien. Untuk membuka jalan nafas. Nah, setelah melakukan chin lift, selanjutnya kita melakukan jaw thrust. Di mana jaw thrust ini kita menggunakan 2 tangan dan yang membentuk huruf C. Yang bagaimana kita memegang kiri dan kanan pada daerah mandibula pasien, dengan kedua jempol kita menekan dagunya mengarah ke bawah, dan keempat jari kita memegang pada daerah mandibula untuk membuka, untuk membantu jalan pernafasan. Nah, setelah melakukan jalur nafas tanpa menggunakan alat bantu, selanjutnya saya akan melakukan pertolongan jalur nafas menggunakan alat bantu. Dimana pertama di sini saya akan menggunakan oropharyngeal tube. Dimana oropharyngeal yang kita gunakan sini sebelumnya telah kita ukur panjang rongga mulut pasien, apakah cukup, apakah panjangnya pas atau tidak. Nah, saya sini menggunakan yang pas. Nah, setelah itu kita membuka mulut pasien dengan cara menggunakan chin lift dengan menggunakan tangan kiri kita. Nah, setelah mulut pasien terbuka, selanjutnya kita akan memasukkan ini oropharyngeal tube-nya ke dalam mulut pasien. Tapi kita menggunakan teknik di mana ujung oropharyngeal tube-nya itu dalam mengarah ke atas, mengarah ke langit-langit rongga mulut. Setelah masuk ke dalam, kita akan memutarnya 180 derajat hingga turun ke bawah. Nah, setelah sampai ke belakang lidah, apabila lidah tertelan, nah kita masukkan. Nah, setelah pas kita masukkan, nah kita merasakan kembali apakah nafas sudah keluar atau tidak. Ya, di sini nafasnya telah keluar. Nah, setelah dengan teknik menggunakan oropharyngeal tube, saya selanjutnya akan menggunakan teknik menggunakan ambu bag. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan ambu bag dengan teknik seperti ini. Kita pertama menyiapkan dengan ambu bag dan masknya. Ada mask yang telah kita simpan pada daerah ambu bag. Nah, setelah itu kita menyimpannya pada daerah mulut dan hidung pasien, dan kita akan memfiksasinya agar udara tidak ada yang keluar pada daerah-daerah masker. Nah, dengan cara kita menggunakan dengan tangan kanan kita untuk menutup pada daerah hidung dan mulut pasien, dan kita menggunakan tangan kiri kita untuk dengan ibu jari dengan jari telunjuk kita akan memegang pada daerah masker, dan 3 jari kita akan membentuk huruf E untuk memegang pada mandibula untuk ekstensi pada daerah rongga mulut agar dapat terbuka jalur nafasnya. Dan kita memompanya sebanyak 10-16 kali dalam 1 menit. Dan kita di sini menekannya jangan menekan dengan terlalu kencang, karena itu akan menyebabkan kolaps pada daerah paru. Nah, setelah itu baik, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan pada kesempatan hari ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.